Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mat Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan persiapan TPS UTBK untuk pengetahuan kuantitatif. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada rekan-rekan guru yang ada di grup WA, ya, grup WA forum soal-soal matematika. Dan grup MGMP Matematika DKI Jakarta, ya, atas sumbang soal dan pembahasannya. Oke, kita langsung saja lihat soal nomor 1 sampai nomor 20 yang akan kita bahas. Oke, nomor 1 kita disuruh mencari bentuk sederhana dari pernyataan ini. Oke ya. Nah, langkahnya itu adalah kita uraikan, ya, baik pembilang maupun penyebut. Ya, oke, kalau kita uraikan, yang bagian pembilang ini kita uraikan kali pelangi, ya. Jadi B kali A atau sama dengan AB dikurang B kali B pangkat 2 dikurang A kali A pangkat 2 dikurang AB. Oke, dibagi untuk yang penyebutnya jadi A pangkat 2 dikurang AB tambah AB ditambah B pangkat 2. Oke, ini ada yang saling menghilangkan, ya, AB dikurang AB. Nah, kemudian yang bawah juga sama, min AB tambah AB. Maka yang bagian pembilang maupun penyebut ada kemiripan. Ini kalau seandainya kita keluarkan tanda negatifnya jadi A kuadrat tambah B kuadrat, gitu ya, atau B kuadrat tambah kuadrat. Dibagi dengan penyebutnya ini A kuadrat tambah B kuadrat. Maka akan kita peroleh bentuk sederhananya menjadi min 1, ya, gitu. Jadi kita ambil opsinya yang C untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di sini diberikan informasi tentang, oke, saya tulis terlebih dahulu, ya, informasi yang pertamanya. Di sini ada A ekor sapi, kemudian menghasilkan B liter susu, ya. Jadi B liter susu dihasilkan dalam waktu C hari. Nah, kemudian informasi berikutnya yang kedua, dengan laju yang sama berapa liter susu yang dihasilkan, katakanlah X liter, ya, yang dihasilkan oleh D sapi. Jadi banyaknya sapi sekarang, ya, banyaknya sapi sebanyak D sekarang. Kemudian diselesaikan atau dihasilkan dalam waktu E hari. Oke, dari informasi ini bisa kita langkahnya itu kita samakan jumlah sapinya dari informasi pertama dan kedua, ya. Maka kita peroleh di sini informasi yang pertama, kita coba kita kali D, banyaknya sapi, jadi AD. Jadi ada sebanyak AD sapi. Oke, A sapi memperoleh B liter susu dalam waktu C hari. Maka AD sapi, banyak AD sapi memperoleh B liter, ya, tetap susu yang dihasilkan, tapi waktunya pasti berkurang, ya, karena makin banyak sapi semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi ini banyaknya waktu tempuhnya atau waktu yang dibutuhkan, jadi C dibagi D hari. Nah, kemudian kalau yang kedua, awal kita punya D sapi, biar menjadi AD sapi maka kita kali A, jadi AD sapi, ya. Nah, ya, kita butuh X liter susu yang dihasilkan. Nah, waktunya juga berkurang, ya. Jadi ini kalau dikali A, maka ini akan berkurang menjadi E per A, ya, hari. Oke, ya. Nah, sekarang kita tinggal, karena ini sudah sama, ya, jumlah sapinya sudah sama, ya, jumlah sapinya sama. Nah, banyak case yang dihasilkan dengan waktu itu berbanding lurus, ya. Jadi ini B per X, ya, B per X sama dengan C per D per E per A, gitu ya. Maka kalau kita kali silang, maka akan kita peroleh X C per D ini sama dengan B dikali E per A. Sehingga kita peroleh X sama dengan BDE dibagi AC. Oke, jadi kita pilih opsinya untuk soal ini adalah BDE per AC, opsinya yang A, ya. Oke.
Oke, nah ini alternatif yang pertama, alternatif yang kedua kita bisa manfaatkan perkalian seperti ini. Nah, ini yang pertama, jadi A dikali X dikali C. Oke. Ya, ini atau cara kedua gitu ya. Jadi A dikali X dikali C sama dengan B D dikali B dikali E. Jadi B DE, sehingga dapatlah X-nya sama dengan BDE per AC. Nah, ini juga sama hasilnya. Oke, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah opsi yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 informasi yang pertama, 5 bilangan bulat berurutan yang dimulai dari A mempunyai rata-rata B. Ya, dimulai dari A. Ingat ya, bilangannya berurutan. Jadi rata-ratanya kan di sini informasinya sama dengan B. Karena bilangannya ada 5 dimulai dari A, maka A tambah A plus 1 tambah A plus 2 tambah A plus 3 ditambah A plus 4. Jadi ada 5 bilangan ya. Berurutan dibagi banyaknya data 5. Ini sama dengan B. Oke, pembilangnya kalau kita jumlahkan ini jadi 5A ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ini sama dengan 10. Dibagi 5 ini sama dengan B. Sehingga kita peroleh B sama dengan, ini dibagi 5 jadi A plus 2. Nah, ini informasi yang diberikan. Kemudian pertanyaannya adalah rata-rata 5 bilang bulat berurutan. Nah, dimulai dari B. Maka rata-ratanya pastinya dengan cara yang sama nanti rata-rata jadi 5B tambah 10 per 5 atau B plus 2 rata-ratanya. Nah, tadi kita punya B-nya itu adalah A plus 2. Maka B-nya kita ganti dengan A plus 2 ditambah 2. Maka rata-ratanya menjadi A plus 4. Ya, maka kita pilih opsinya yang B. Ya gitu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Oke, soal nomor 4 di sini diberikan informasi jika panjang dan lebar suatu persegi panjang bertambah 1, maka luasnya menjadi 84. Oke, kita coba dulu. Kita bikin persegi panjang ya. Persegi panjang. Kita misalkan panjangnya adalah lambangnya P, lebarnya adalah L gitu ya. Nah, informasi yang pertama, jika panjang dan lebar suatu persegi panjang bertambah 1, berarti P tambah 1, panjangnya bertambah 1, kemudian lebarnya juga bertambah 1, maka luasnya menjadi 84, jadi L tambah 1, sama dengan 84. Kemudian informasi yang kedua, apabila panjang dan lebarnya berkurang 1, maka luasnya 48. Berarti ini P min 1 dikali L min 1 sama dengan 48. Nah, pertanyaannya adalah keliling ya. Kelilingnya terletak pada interval berapa? Oke. Ini kalau kita uraikan informasi yang pertama dan kedua ini, maka akan kita peroleh P kali L tambah P tambah L, P tambah L tambah 1 ini sama dengan 84. Kemudian yang kedua, P kali L dikurang P ya dikurang L tambah 1 ini sama dengan 48. Kayak gini ya. Oke, kalau kita kurang maka habislah PL dan 1. Maka dapatlah P dikurangin P jadi 2P tambah 2L sama dengan, kalau kita kurang jadi 6 ya, 14 kurang 8 ya 6. Nah, 7 kurang 4 3. Nah, 2P tambah 2L ini adalah rumus keliling dari persegi panjang. Maka kelilingnya adalah 36. Nah, 36 itu ada dalam interval 20 sampai 30, bukan 30 sampai 40. Maka kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 4. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 pertanyaannya simple ya. Angka satuan dari hasil 7 pangkat 100 tambah 2 pangkat 100. Oke, dengan waktu yang singkat nggak mungkin kita harus mencari 7 pangkat 100 berapa, 2 pangkat 100 berapa. Jadi caranya itu adalah kita coba cari polanya ya. Nah,
pertama untuk yang 7 pangkat ya. 7 pangkat 1 ini satuannya adalah pasti 7. 7 pangkat 2 kan 49, berarti satuannya 9. 7 pangkat 3 berarti 9 dikali 7, satuannya itu 3. Ya, 63 sama kan. Nah, kemudian 7 pangkat 4 berarti 3, satuannya ini dikali 7, 21, jadi 1. Nah, karena 7 pangkat 1, maka pasti 7 pangkat 5 balik lagi ke 7. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai 7 pangkat satuannya ini mempunyai periodik atau periodenya 4 ya. Jadi kalau kita punya 7 pangkat 4n plus 1 ya, ini pasti satuannya adalah 7. Kemudian kalau 7 pangkat 4n plus 2 satuannya pasti angka 9. Kalau 7 pangkat 4n plus 3 ya, maka satuannya pasti angka 3. Nah, sementara kalau 7 pangkat 4n plus 4 atau boleh juga 4n saja ya. Jadi kalau kelipatan 4 pangkatnya, maka dia satuannya angka 1. Oke ya. Ini untuk 7 pangkat. Nah, sekarang kalau 2 pangkat. Nah, 2 pangkat 1 satuannya adalah 2. 2 pangkat 2 satuannya adalah 4. 2 pangkat 3 satuannya adalah 8. 2 pangkat 4 satuannya adalah 6 ya. 2 pangkat 5 satuannya adalah 2. Kembali lagi ke 2 pangkat 1. Berarti dia periodiknya sama ya, 4. Jadi kelipatannya 2 pangkat 4n plus 1. Kalau sisanya 1 dibagi 4, maka menjadi satuannya itu 2. Kalau 2 pangkat 4n plus 2, maka satuannya angka 4. Kalau 2 pangkat 4n plus 3, bentuknya, nah satuannya ke 8, dan 2 pangkat 4n, ya habis dibagi 4 pangkatnya, maka dia satuannya angka 6. Nah, sekarang pertanyaannya adalah satuan dari 7 pangkat 100. 7 pangkat 100 ini, ya kita bagi 4, ternyata ada kelipatan dari 4, karena 4 kali 25. Maka satuannya pasti angka 1. Gitu ya. Nah, dapat ya, untuk 7 pangkat 100 pasti angka satuannya 1. Kemudian 2 pangkat 100. 2 pangkat 100, nah 100 ini jadikan kelipatan 4, ya dibagi 4 maksudnya. Dibagi 4 ini, ya habis ya, karena 4 kali 25. Ya, maka satuannya angka 6. Gitu ya. Maka kalau kita jumlah, ya, satuan dari 7 pangkat 100 dan 2 tambah 2 pangkat 100, satuannya adalah 1 tambah 6. Satuannya sama dengan 7. Oke ya. Jadi di sini untuk nomor 5 kita pilih opsi yang D. Nah, itu untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang pria berusia 71 tahun dan putrinya berusia 34 tahun ya. Berarti kita bisa pemisalkan dulu ya. Kita misalkan lambangnya adalah misal umur ya, umur pria sekarang katakanlah X ya, ini sama dengan 71. Kemudian umur putrinya sekarang ya, putrinya sekarang ini katakanlah Y, nah sama dengan 34. Nah, informasinya adalah ya, diketahui berapa usia putrinya ketika umur putrinya setengah dari umur ayahnya. Jadi berapa tahun lagi atau mungkin mundur ya, kita nggak tahu. Kita umpamakan umur putrinya adalah Y plus N ya, Y plus N, maka sama dengan setengah dari umur ayahnya. Maka umur ayahnya X plus N juga. Oke ya. Nah, nanti kita akan cari N-nya berapa. Jadi setelah berapa tahun, nanti umur putrinya setengah dari umur ayahnya. Oke, Y-nya itu kita lihat 34. Tambah N sama dengan setengah dari X 71 tambah N. Kita kali 2, kedua ruas jadi 68, tambah 2N sama dengan 71 plus N. Kita jadikan N-nya jadi N sama dengan 71 kurang 68, jadi N-nya 3. Oke, jadi setelah 3 tahun umur putrinya menjadi setengah dari umur ayahnya. Sehingga umur putrinya saat itu adalah sama dengan Y plus N. Y-nya tadi 34, N-nya 3.
Jadi umur pekerjanya ada saat itu 37 tahun. Jadi kita pilih opsinya untuk soal nomor 6 adalah yang E ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke. Kita masuk ke materi bangun datar ya. ABCD merupakan sebuah persegi berukuran 2 kali 2. Oke, berarti ini panjang AB-nya 2, panjang BC-nya juga 2. Kemudian titik E pertengahan sisi AD, maka ini 1 ya, sehingga dapatlah BE-nya dengan bantuan Pitagoras. BE-nya adalah akar 5 ya, jadi 4 tambah 1. Oke. Nah, jika CF tegak lurus ya, berpotongan tegak lurus dengan BE di F, maka luas segi 4 CDEF. Oke, ini yang ditanya. Ya, CDEF. Oke. Jadi kalau kita perhatikan CDF ini, luas CDEF ini sama dengan luas persegi ya, ABCD dikurang luas segitiga ABE dikurang juga luas segitiga BCF. Oke ya. Nah, kita bisa mencari luas ABCD. Luas ABCD itu ya 2 kali 2. Luas ABE 1 kali 2 bagi 2 ya. 1 kali 2 bagi 2. Nah, yang belum bisa kita cari adalah luas BCF. Karena kita mencari CF dan BF ya gitu ya. Oke, kita bisa minta bantuan segitiga BCF. Oke, kita lihat segitiga BCE ya. BCE. Nah, segitiga BCE kita bikin seperti ini. Oke. Luas segitiga BCE ini luasnya itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 2, tingginya juga pasti 2 ya, sama dengan AB. Per 2 sama dengan luas segitiga BCE juga, tapi ini kita pakai alasnya itu adalah BE ya, alasnya BE berarti akar 5 kali tingginya berarti CF. Nah, CF ini yang kita belum punya. Dibagi 2. Oke, ini 2 sama 2 bisa kita hilangkan ya. Maka pasti CF-nya ini sama dengan 4 per akar 5. Ya, jadi luas segitiga sama dengan luas segitiga BCE, sorry. Oke, jadi panjang CF ini sama dengan 4 akar 5. Sekarang coba kita lihat segitiga untuk mendapatkan BF ya. Kita lihat segitiga BCF ya, untuk mendapatkan BF. Dengan bantuan Pitagoras, maka kita dapatkan BF ini ya, BF kuadrat sama dengan BC kuadrat karena sebagai sisi miring dikurang CF kuadrat. Oke, BF kalau dikuadratkan BC kalau dikuadratkan 2 kuadrat 4. Kemudian CF 4 per akar 5 dikuadratkan jadi 16 per 5. Oke, jadi 4 dikurang 16 per 5. 4 ini kan 20 per 5. Jadi 4 per 5. Nah, ini masih BF kuadrat sehingga BF-nya sama dengan 2 per akar 5. Gitu ya. 2 per akar 5. Oke, sekarang kita cari luas segitiga BCF. Alasnya BF ya, 2 per akar 5. 2 per akar 5 dikali tingginya CF 4 per akar 5 bagi 2. Ya, ini 2 kita cari. Jadi dapatlah 4 per 5 gitu ya, 4 per 5. Oke, kita ke atas nggak apa ya. Jadi ini 4 dikurang 1 dikurang 4 per 5. Maka dapatlah 3 dikurang 4 per 5 atau 15 per 5 dikurang 4 per 5 jadi 11 per 5. Maka luas yang dimaksud jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 7 ya, 11 per 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, kita masuk ke materi bagian dari kombinatorika ya. Materi penggandaan. Banyak bilangan 3 angka yang memuat minimal sebuah angka 2 dan minimal sebuah angka 3. Jadi harus ada angka 2 dan angka 3. Oke ya, jadi harus ada angka 2 dan angka 3. Nah, gini. Jadi di sini harus ada angka 2 dan 3 gitu ya.
Ya, boleh duanya 2 kali atau tiganya 2 kali juga boleh. Yang jelas harus ada angka 2 dan 3, minimal 1. Oke, jadi di sini penempatan 2 dan 3 ada 3 kemungkinan. Ya, ada 3 kemungkinan. Bisa saja ya nanti ya 2 dan 3-nya di sini. Gitu ya. Nah, kalau 2 dan 3-nya di sini, maka 2 dan 3, nah di sini ada 10 kemungkinan, 10 cara ya. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 9 boleh masuk di sini. Nah, sementara untuk yang di sini ada 2 kemungkinan. Karena bisa 2, 3, bisa 3, 3, 2. Jadi ada 20 cara untuk 2 dan 3-nya ada di dua angka terdepan. Sekarang kalau seandainya 2 dan 3 menempati posisi samping ya, pinggir ya. Nah, 2 dan 3. Jadi bisa 2, bisa 3, di sini juga sama ya. Nah, sementara untuk yang di sini nggak jadi 10 lagi ya. Karena pasangan di sini 2, 3, 2, nanti akan bisa sama 2, 3, 2. Ya, jadi di sini nggak 10 lagi, tapi 10 kurang 1. Ya, berkurang 1. Ya, karena sudah ada di sini nanti. Contohnya adalah 2, 3, 2. Gitu ya. Atau jangan 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Di sini 2, 3, di sini kalau seandainya 2 juga jadi sama. Maka kita kurang 1, gitu ya. Ya, kita kurang 1. Jadi ada 9 kemungkinan. Sementara yang pinggir kiri dan kanan ada 2 kemungkinan. Jadi ini totalnya ada 20 cara. Ini pun juga ada 2 kali 9 ya. Karena ini 2, 3 bisa 3, 2. Jadi ada 2 kali 9, 18. Nah, kemudian yang ketiga bisa saja nanti posisi 2 dan 3 ada di dua angka terakhir ya. Jadi ini ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Bisa 2, 3, bisa 3, 3, 2. Sehingga di sini udah berkurang 1 lagi, yang tadi 9 jadi 8 ya. 9 kurang 1. Tapi ada satu catatan penting ya, bilangan pertama karena bilangan 3 angka, maka bilangan pertama nggak boleh 0. Ya, maka ini dikurang lagi dengan satu angka, yaitu angka 0 kan nggak boleh di sini. Jadi hanya ada 8 di sini, 8 cara. Dikali 2, maka totalnya jadi ada 8 kali 2, 16 ya. Ya, 16. 8 kali 2. Ini 20, 18, 16. Gitu ya. Coba kalau kita hitung jadi berapa? Jadi 38, oh sorry, ini bukan 8 ya, ini 7 ya, ini kan 8 kurang 1, 7. Oke, ini 7, jadi 14. Oke ya, sorry. Jadi totalnya ada 20 tambah 18 tambah 14 sama dengan 20 tambah 32 jadi 52. Jadi ada 52 kemungkinan atau bilangan yang terbentuk. Jadi kita pilih untuk soal 8 ini adalah yang A opsinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, di antara sistem kerjasama linear di bawah ini yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran 3. Oke, kita garis bawahi atau kita buatin ya. Tidak berada di kuadran 3. Oke, kita perlu tahu bahwa kuadran 3 itu, oke, ini karena kartesisnya X, Y. Gitu ya. Nah, kuadran 3 itu baik X maupun Y-nya itu bernilai X dan Y-nya bernilai negatif ya. X negatif, Y negatif di kuadran 3. Oke, kalau kita substitusikan ke opsi A, 5 kali negatif tambah 2 kali negatif, jelas negatif, kurang dari 10. Ini A benar. Gitu ya. Nah, 5 kali negatif tambah 2 kali negatif, berarti negatif tambah negatif, negatif. Negatif lebih besar dari 10, tidak mungkin. Ya. Nah, jelas jawabannya pasti B. Karena nggak mungkin ya. Ya, nggak mungkin negatif lebih besar dari 10. Jadi jelas dengan X negatif, Y negatif di kuadran 3, nggak mungkin nilainya akan lebih besar dari 10. Jadi untuk nomor 9 jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10.
Oke. Oke, masuk ke materi peluang. Oke, di sini ada sebuah kotak terdapat 100 bola yang serupa ya, diberi nomor 1 sampai 100. Oke, ini kita anggap kotaknya. Nah, ada angka 1 sampai 100 gitu ya. Jadi ada 100 bola di sini. Kemudian dipilih atau diambil satu bola secara acak. Ya, diambil satu bola secara acak. Maka peluang terambilnya bola dengan nomor habis dibagi 5, tetapi tidak habis dibagi 3. Oke, kita untuk mencari peluang banyaknya yang diinginkan ya dibagi banyaknya ruang sampel. Oke, banyaknya ruang sampel jelas ada 100 karena ada 100 bola. Nah, sekarang kita akan cari banyaknya nomor 1 sampai 100 yang habis dibagi 5. Ya, jelas ada 20 ya, 100 bagi 5 ada 20. Dikurang banyaknya angka 1 sampai 100 yang habis dibagi 5 tapi tidak habis dibagi 3. Bilangan habis dibagi 5 dan habis dibagi 3. Ya, jadi kita kurang bilangan yang habis dibagi 5 dan habis dibagi 3. Ya, ini bilangan kelipatan 15. Ya, jadi 15, 30, 45, 60, 75, 90. Jadi ada 6 bilangan atau 6 angka ya, antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 5 maupun 3. Ya, jadi di sini banyaknya ada sebanyak 14 jadi peluangnya 14 per 100 bisa disederhanakan bagi 2 masing-masing 7 per 50. Oke, di sini ada ya 7 per 50. Maka kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, grafik di bawah ini yang merupakan grafik fungsi genap. Oke, ya, grafik fungsi genap itu grafik yang simetris terhadap sumbu Y. Oke, jadi ini kalau misalnya kita anggap ini sebagai cermin sumbu Y ini, ya, maka hasil harusnya sama. Maka satu bukan ya, bukan fungsi genap. Ini juga kalau misalnya kita anggap ini sebagai cermin, nah, ini enggak sama ya bayangannya dengan luas kiri, makanya juga bukan. Satu bukan, pasti 3 juga bukan ya. Oke, 1 salah, 3 pasti salah. Kita cek 2 ya. Kita lihat kalau ini sebagai cermin, ya maka bayangannya persis ya. Ini jadi 2 benar. Oke, karena 1 salah, 2 benar, maka 2 dan 4 jawabannya ya. Ini juga kalau kita cerminkan ya, maka hasilnya sama. Oke, jadi 2 dan 4. 2 dan 4 opsinya adalah C ya. Jadi kita pilih yang C, nomor 11. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Jika M dan N merupakan bilangan real dan Mn lebih besar 0. Oke. Jadi ini kita garis bawahi dulu atau kita tandai lah ya. Oke. Mn ini lebih besar 0 berarti maknanya Mn positif. Nah, makna positif ada 2 kemungkinan ya, bisa jadi M-nya positif dan ya N-nya positif, bisa juga M-nya negatif dan N-nya negatif gitu ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Oke. Sekarang kalau seandainya kita gunakan kemungkinan pertama ya, maka garis E tambah dengan MX tambah N tidak melewati titik. Oke. Kemungkinan yang pertama, apabila M-nya positif, N-nya positif, ya, maka kita akan peroleh grafik. Ya, sorry ini garisnya agak lurus, kurang lurus ya, karena agak pakai garisan. Oke. Nah, kalau seandainya X-nya 0, maka Y sama dengan N. N-nya positif, maka kita misalkan di sini. Ya, kita bikin grafiknya. Sekarang kalau seandainya Y-nya yang 0, maka X sama dengan min N per M. Min N dibagi M, berarti negatif. Kemungkinannya di sini. Min N per M. Oke ya, maka grafiknya adalah ya seperti ini, garis lurus. Oke ya, ini kemungkinan pertama. Ya, kemungkinannya seperti ini. Kemudian kalau kita gunakan yang kedua, kemungkinan kedua M-nya negatif, N-nya negatif. Kan nanti garis lurusnya, kurvanya X, Y. Oke, kalau seandainya X-nya 0, maka Y-nya sama dengan N, N-nya negatif. Jadi kemungkinan di sini. Ya, kemudian titik satu lagi, sekarang kalau seandainya Y yang 0, Y yang 0 maka min N per M.
min N jadi positif, bagi M negatif. Ya. Jadi min N per M negatif nilainya. Maka grafiknya jadi seperti ini. Oke ya. Kalau kita perhatikan 0,2020 bisa jadi ada di sini 0,2020. Berarti ini mungkin. 20,20 bisa juga di sini 20,20 ya. 20 min 20 berarti di kuadran X positif Y negatif. Kuadran 2 ya. Bisa jadi sini 20,20. 20, min 20. Sorry, kuadran 3 ya. 20 min 20 kuadran 4, sorry. 20 min 20. Ya, bisa jadi di sini 20 min 20. Jadi 3 juga mungkin. Nah, yang keempat 2020,0. Berarti X yang positif, Y-nya 0. Nah, tidak ada di kemungkinan pertama dan 2, ya, grafik kita memotong sumbu X di X yang positif. Jadi ini nggak mungkin. Ya, nggak ada di sumbu X positif. Ya, saat Y-nya 0. Ya, jadi ini nggak mungkin. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, alias kita pilih opsi yang A untuk soal nomor nomor 12 ya. Sorry, pertanyaannya ternyata tidak melewati titik, jadi hanya 4 aja yang benar. Ya. Kalau hanya 4 aja yang benar, maka jawabannya disuruh D ya. Oke. Oke, 4 saja yang benar. Karena pertanyaannya yang tidak melewati titik ya. Oke. Jadi tidak mungkin melewati titik 4 ya. Jadi justru ini yang benar. Ya, yang benar hanya 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Maka di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N. Bilangan asli berarti bilangan bulat positif ya. Oke. Untuk yang pertama ini ya, pernyataan pertama 2N kuadrat bisa kita urai jadi N kuadrat tambah N kuadrat tambah 2N plus 1. N kuadrat berarti bilangan N dikuadratkan tambah N kuadrat tambah 2N tambah 1 berarti N plus 1 kuadrat. Oke, kita analisa. Kalau N-nya ganjil, ya maka N kuadrat juga ganjil. Sehingga N tambah 1 jadi genap. Genap kuadrat, genap. Ya, ganjil tambah genap hasilnya adalah ganjil. Ya, bilangan ganjil tambah bilangan genap hasilnya ganjil. Berarti nomor 1 benar. Kalau 1 benar, pasti 3 benar. Oke ya. Nah, sekarang kita akan cek 4. Oke, kita langsung ke 4. 2N tambah 1 kuadrat. 2N tambah 1 kuadrat. Kalau N-nya ganjil, ya N-nya ganjil, ya N-nya ganjil maupun genap dia pasti ganjil ya. Ya, karena ada kali 2 tambah 1. Ini pasti ganjil. Ganjil dikuadratkan, ya ini ganjil. Gitu ya, ganjil. Sementara di sini bilangnya genap. Berarti 4 salah. Gitu ya. Nah, makanya juga masih salah. Belum tentu ya. 4 salah, maka kita coba cek yang 2. N tambah 1 kuadrat ditambah N. Kita analisa kalau N ini genap. Ini kebalikannya berlaku ya. Kalau N ini genap, maka ini ganjil. Sama aja, hasilnya ganjil. Ini kalau seandainya umpama kita N-nya genap, maka N tambah 1 ganjil. Dikuadratkan juga ganjil. Maka hasilnya pasti ganjil tambah genap, ganjil. Apabila ditukar juga nggak jadi masalah ya. N-nya ganjil, maka N tambah 1 genap. Dikuadratkan genap. Jadi genap tambah ganjil, ganjil juga. Maka pernyataan yang kedua benar. Gitu ya. Maka dalam hal ini untuk soal nomor 13, yang benar adalah 1, 2, dan 3. Oke, 1, 2, dan 3, maka kita pilih opsinya yang A ya. Opsinya. Oke, itu untuk soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Untuk mengisi 4/7 bagian sebuah bak mandi dengan air diperlukan 6 jam. Oke ya. Jadi pekerjaan sama waktu ya. Jadi 4/7 kita butuh waktu 6 jam. Nah, apabila pengisian air dilakukan dengan laju yang sama, manakah hubungannya benar antara kuantitas P dan Q berikut? Di mana P-nya itu waktu yang diperlukan mengisi sisanya. Sisanya berarti kan 3/7 bagian. Ya, 3/7 bagian, maka katakanlah waktu yang dibutuhkan X. Gitu ya, berarti di sini P ya. Oke, kita pilih, pakai P aja deh.
Oke, ini kan berbanding berbanding lurus ya. Nah, semakin besar bagiannya, otomatis waktu yang dibutuhkan juga semakin besar. Jadi ini 4/7 banding 3/7 ya, sama dengan 6 banding P. Nah, ini per 7 bisa kita hilangkan. Oke, jadi 4P sama dengan 18. Ya, maka P sama dengan 18/4. Atau sama dengan 9/2 atau 4,5. Jadi 4,5 jam. Oke, P 4,5 jam, Q 4,8. Maka kesimpulannya ya P lebih kecil dari Q atau Q lebih besar dari P. Ambil opsi yang B, nomor 14. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Diketahui nilai X ini dalam interval min 4 sampai min 2, Y 2 sampai 4. Oke. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P-nya, oke, kalau saya tulis di sini, mana titiknya? Oke, P sama dengan nilai terbesar dari X tambah Y, oke ya, maksimum dari X tambah Y per X itu disederhanakan jadi 1 tambah Y per X, gitu ya, oke. Maka nilai maksimumnya terjadi ketika Y-nya besar, X-nya kecil. Ya, jadi 1 tambah Y-nya besar itu berarti 4. X-nya kecil, ya min 4 berarti ya. Oke, jadi nilainya 1 tambah min 1 jadi 0. P-nya 0, Q-nya min setengah. Ya, jadi kesimpulannya P lebih besar dari Q. Maka kita ambil opsinya yang A untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Median 7 bilangan ya adalah X. Oke, karena ini menyangkut median berarti kan ukuran letak ya. Jadi kita harus urutkan terlebih dahulu datanya. Jadi datanya kita urutkan. Nah, sebentar, ini mana titiknya nih? Oke. Oke, jadi data terurut. Data terurut, oke ya. Kita urutkan dari yang terkecil 4, kemudian 5, kemudian 11 ya. Karena ada 7 data, maka tengah-tengahnya pasti X ya, karena mediannya tuh X. Selanjutnya 16, kemudian 19, kemudian 22. Oke. Kita akan mencari rata-ratanya. Nah, di sini rata-ratanya, rata-rata data. Nah, kalau kita cari di sini rata-ratanya sama dengan jumlah data. Nih kalau kita jumlahin 9, 20, 36. Ya, 36, 45, 55, 55, 77 ya. Jadi 77 tambah X dibagi jumlah data 7. Kita sederhanakan jadi 11 ya. 77 bagi 7 tambah X per 7. Nah, ini rata-ratanya berarti nilai P-nya nih ya. Oke, nilai P-nya sama dengan 11 tambah X per 7. Q-nya adalah X. Oke. Akan kita bandingkan X dengan 11 tambah X per 7. Nah, di mana X-nya ini nilainya ada di antara, nah, karena ini terurut, maka X-nya ini nilainya paling kecil 11, paling besar 16. Gitu ya. Oke, X, sini rata-rata. Kalau X-nya 11, jelas rata-ratanya lebih dari 11. Ya, 11 per 7. Gitu ya. Oke, lebih besar dari, ini lebih besar ya, rata-rata besar dari X. Berarti P lebih besar dari Q. Sekarang kalau seandainya X-nya 12, apakah berlaku selalu lebih besar P-nya dengan Q? Oke, kita cek. 11, ya 12 per 7. Oke, masih lebih besar P ya, rata-rata lebih besar dari X. Ya, karena kalau seandainya kita jumlah 12, ya gitu. Jadi P lebih besar dari Q. Sekarang kalau seandainya X-nya 13, maka jadi 11, 13 per 7 rata-ratanya. Nah, ini 12, sementara ini 13. Sehingga P lebih kecil dari Q. Nah, berarti nggak mesti lebih besar P-nya dibanding Q. Sehingga
Jawabannya adalah informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Gitu ya. Jadi untuk soal nomor 16 jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Oke, nomor 37 untuk X. Nah, ini kita garis buletin ya di sini ya kita. Oke, sorot. X-nya 0 sampai setengah. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berikut? Oke, kita punya P-nya ini, P sama dengan mutlak dari 3X tambah 1. Karena X-nya positif, maka dikali 3 tambah 1 pasti positif. Jadi tanda mutlaknya nggak ngaruh nih ya. Jadi tetap aja kita tulis 3X tambah 1 tanpa mutlak. Q-nya itu X tambah 2. Oke, kita akan cari hubungan antara P dan Q. Untuk interval X-nya 0 sampai setengah. Oke ya. Coba kita bikin grafik lah ya dari P dan Q. X, Y. Oke, di ujung selang kita cari. Tapi ini nggak termasuk ya, 0 dan setengah. Maka nanti kita bulatin kosong. Untuk P ya, kalau seandainya X-nya 0, ya untuk X-nya 0, maka Y-nya 1. Nah, katakanlah di sini ya, 1. Kalau seandainya X-nya setengah, maka 3 per 2 tambah 1 jadi 2 setengah. 2,5. Ini ketika X-nya setengah. Nah, gini ya. Nah, maka kita dapatkan grafiknya seperti ini. Untuk P. Ini P. Ya, P pakai biru ya. Garis biru. Nah, sekarang untuk yang Q. Untuk yang grafik ini X tambah 2. Artinya ketika X 0, maka Y-nya 2. Ya. Kita pakai warna lain coba. Warna hijau aja. Katakanlah di sini. 2. Gitu ya, 2. Kemudian ketika X-nya setengah, maka 2 setengah. Ya, bulatan kosong juga. Maka grafiknya ini. Oke. Ini P, ini Q. Ya. Nah, sebentar. Oke, dari grafik jelas bahwa dalam interval 0 sampai setengah, ya, antara 0 sampai setengah, grafik Q selalu di atas grafik P. Jadi kesimpulannya adalah Q lebih besar dari P. Maka kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 17. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Oke ya, nomor 18. Segitiga ABC pada gambar ya. Pertanyaannya simpel. Apakah X lebih besar dari Y? Nah, kita bisa jawab ya atau tidak. Ya, itu aja. Tanpa kita mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke. Dengan informasi pertama, pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Gitu ya. Apakah cukup atau justru tidak cukup. Oke ya. Apakah salah satu aja cukup atau dua-duanya cukup? Ya, harus dua-duanya. Atau dua-duanya nggak cukup. Oke ya. Nah, di sini ada informasi yang pertama, saya tulis ulang. 5AB sama dengan 3BC sama dengan 3CA. Oke, karena X dan Y-nya ini ada di hadapan garis BC, Y ada di hadapan garis AC, maka kita gunakan AB dan BC. Berarti ini ya. Maka kita dapatkan BC banding CA, ini sama dengan 3 banding 1, 3 banding 3 ya. Nah, gini. Nah, dengan aturan sinus, maka BC per CA ini, BC banding CA, BC banding CA ini sama dengan sin, ya, sin X derajat banding sin Y derajat, sama dengan 1. Ya, maka kesimpulannya, ya, sin X derajat sama dengan sin Y derajat. Ya, jadi dapatlah X sama dengan Y. Ya, jadi bisa menjawab pertanyaan yang diberikan gitu ya. Hanya dengan satu saja, pernyataan satu. Oke, coba kita cek pernyataan yang 2. Oke, seperti bentuknya sama. Jadi pernyataan 2 saja juga cukup nih ya. Jadi 4AB sama dengan 3BC sama dengan 2CA. Oke, sama kita bandingkan BC dengan CA aja. Jadi BC banding CA sama dengan 2 banding 3. Sehingga dengan cara yang sama jadi sin X per sin Y sama dengan 2 banding 3. Oke, jadi kalau kita nilai sin Y-nya kita hilangkan,
ya kita lurus, kita kali sin Y, maka sin X derajat sama dengan 2/3 dari sin Y derajat. Nah, di sini juga kita bisa membandingkan antara X dengan Y. Ya, jadi opsi yang tepat adalah pernyataan satu saja cukup, ya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab, pernyataan dua saja juga cukup, ya. Jadi D, ya. Oke, itu untuk soal nomor 18. Nah, sorry, saya batuk dulu. Kita lanjut ke soal nomor 19. Segitiga A dan B beririsan pada gambar. Oke, ini irisannya ya. Perbandingan luas daerah irisan dengan luas segitiga A adalah 5/16. Coba kita misalkan bahwa luas segitiga A ini adalah ada dua bagian yang nggak diarsir, katakanlah M, yang diarsir katakanlah P. Kemudian segitiga B yang diarsir P, yang nggak diarsir N. Oke ya. Jadi informasi yang diberikan perbandingan luas daerah irisan, jadi diketahui luas daerah irisan dengan luas segitiga A berarti kan P ya, yang diiris P banding luas segitiga A berarti M banding P. M tambah P. Ini sama dengan 5/16. Nah, sehingga jelas P-nya 5 bagian ya, M-nya jadi 11. Maka kita dapat P banding M ini sama dengan 5/11 gitu ya. P banding M-nya 5/11. Nah, sekarang ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama coba kita gunakan terlebih dahulu. Perbandingan luas irisan dengan luas segitiga B adalah 2/5. Berarti kalau kita lihat dari gambar berarti P per luas B berarti N tambah P. Ini diketahui di pernyataan pertama 2/5. Sehingga P-nya 2 bagian, N-nya berarti 3 ya. Jadi P per N ini sama dengan 2/3. Oke, ini sama-sama P, maka kita samakan pembilangnya. Oke, biar sama, kita jadikan kali 2, 10/22. Ini kita kali 5, berarti 10/15. Ya, berarti ini M dan N ini 22 bagian, 15 bagian. Nah, pertanyaannya apa? Bisa nggak menjawab pertanyaan? Berapakah perbandingan luas daerah yang tidak diarsir dengan total? Oke ya. Jadi kalau kita masuk ke pertanyaan, luas daerah yang tidak diarsir berarti kan M tambah N banding dengan total ya, total berarti M tambah N tambah P gitu ya. Oke, jadi ini M tambah N-nya, M-nya berarti kan 22 bagian ya, katakanlah 22X lah gitu. N-nya berarti 15X. M berarti tadi ya 22X, N-nya 15X, P-nya itu 10 ya, tambah 10 bagian, 10X katakanlah. Ini kalau di total jadi 30 ya, 37 ya, X per 37 47. Jadi perbandingannya 37/47. Jadi bisa menjawab hanya dengan pernyataan satu. Nah, tapi gimana kalau seandainya kita gunakan 2 saja? Coba kita lihat. Selisih luas segitiga A dan luas segitiga B adalah 20. Berarti M kurang N ya. Berarti M kurang N sama dengan 20. Nah, dari M dikurang N ini untuk bisa membandingkan M tambah N per M tambah N tambah P. Nah, ini kayaknya nggak cukup ya. Hanya dengan pernyataan 2 saja. Jadi ini nggak bisa diteruskan. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Jadi kita ambil jawaban yang A untuk soal nomor 19. Kita masuk ke soal terakhir ya, soal nomor 20. Diketahui dua buah setengah lingkaran saling bersinggungan dan berpusat pada garis CD. Oke, di sini nggak ada informasi bahwa luas jari-jari lingkaran yang kecil setengah dari jari-jari lingkaran yang besar. Ya, oke. Jika garis AB menyinggung setengah lingkaran, jadi garis AB menyinggung setengah lingkaran yang kecil ini, dan sejajar CD AB-nya,
Nah, oke, pertanyaannya simpel, berapakah luas daerah yang diarsir? Oke, kita cari dulu. Jadi dari soal ini, dari pertanyaannya jelas pertanyaannya luas arsiran ya sama dengan ya karena setengah lingkaran ya, jadi setengah dari luas lingkaran yang besar pi r kuadrat, katakanlah jari-jarinya r besar, dikurang luas lingkaran yang kecil pi r-nya r kecil kita misalkan. Nah, seperti ini. Kalau v-nya kita keluarkan jadi setengah v r besar kuadrat dikurang r kecil kuadrat. Jadi kita hanya mencari r kuadrat kurang r kuadrat ya, besar dikurang kecil. Oke. Gambar yang diberikan, informasinya yang pertama adalah kita gunakan informasi yang pertama 16 ya. AB-nya 16. Oke, kita gunakan informasi pertama dulu. Oke, kita coba gambarnya, kita modif ya. Kalau gambarnya ini kita modif, maka kira-kira seperti ini. Oke. Kalau seandainya lingkaran yang kecil saya geser ke tengah-tengah, ya ke tengah-tengah lingkaran yang besar, kita umpamakan ini titik pusat dua lingkaran, ya. Oh, ya. Kemudian AB-nya kan di sini sama dengan ya, AB sama dengan 16, maka kita bagi 2, maka ini jadi 8, gitu ya. Nah, ini dari titik pusat ke titik singgung ini jari-jari lingkaran kecil. Kemudian O ke A ini adalah jari-jari lingkaran besar. Ini pasti siku-siku. Jadi kalau kita perhatikan segitiga ini, maka kita dapatkan Pitagorasnya bahwa 8 ini adalah dari R kuadrat dikurang R kuadrat. R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Jadi kita bisa menjawab luas arsiran R kuadrat yang besar dikurang R kuadrat yang kecil sama dengan 8 kuadrat. Ya, jadi pernyataan satu saja sudah cukup menjawab pertanyaan berapa luas daerah yang diarsir. Oke, sekarang giliran pernyataan yang kedua. Diameter lingkaran kecil 6 cm. Diameter lingkaran kecil 6 cm. Berarti ini R kecilnya adalah 3 ya. Oke. R kecilnya 3, maka kita peroleh seperti ini, kita manfaatkan ya O, A. Nah, ini 3. Tapi kita nggak ada informasi ini. OKA ini R, jari-jari. Oke ya, kita nggak bisa dapatkan jari-jari besar kalau kita nggak dapatkan informasi ini. Ya, jadi ternyata untuk pernyataan 2 tidak cukup. Ya, untuk mencari R kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Ya, R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Jadi, untuk soal nomor 20 ini, ya, saya rasa hanya pernyataan satu saja yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi, jawabannya adalah yang A. Oke, demikianlah pembahasan untuk persiapan TPS UTBK pengetahuan kuantitatif. Ya, oke. Apabila ada saran dan kritikan yang membangun, kami persilakan ya tulis di kolom komentar. Oke, nantikan video pembahasan matematika berikutnya di channel Matladan. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.